Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Amanda Putri Adiansa dari kelas 11 Akuntansi Keuangan Lembaga 2. Nah, teman-teman, di sini aku mau membahas lagi mengenai ODU. Tetapi aku mau membahas mengenai fitur ODU accounting. Nah, di sini akan ada penjelasan apa sih itu ODU, kekurangannya, dan pastinya keunggulan ODU accounting. Jadi kalian harus simak sampai habis ya teman-teman. Dadah. ODU accounting. Nah, ODU accounting adalah modul akuntansi dalam sistem ERP ODU yang dirancang untuk membantu bisnis mengelola keuangan mereka secara efisien. Modul ini menyediakan alat untuk menangani berbagai aspek akuntansi, termasuk pencatatan transaksi, laporan keuangan, manajemen pajak, dan rekonsiliasi bank. Nah, ada beberapa fitur utama dalam ODU accounting. Yang pertama ada Chart of Account, daftar akun yang mengkategorikan transaksi keuangan bisnis seperti aset, kewajiban, pendapatan, biaya. Yang kedua ada Journal Entries, pencatatan transaksi dalam entry journal baik secara manual maupun otomatis untuk memastikan transparansi dan akurasi. Yang ketiga ada Invoice Management, pengelolaan faktur penjualan dan pembelian termasuk pembuatan dan pelacakan status pembayaran. Yang keempat ada pelaporan keuangan, laporan seperti profit and loss, balance sheet, dan arus kas yang memberikan wawasan tentang kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima ada manajemen pajak. ODU accounting mendukung pengelolaan pajak secara otomatis, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPH). Yang keenam ada rekonsiliasi bank, memungkinkan pengguna untuk menghubungkan akun bank dan secara otomatis melakukan rekonsiliasi transaksi dengan buku besar. Oh ya teman-teman, ODU telah menambahkan fitur-fitur yang sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan bisnis di Indonesia, terutama dalam hal pelaporan pajak dan manajemen keuangan. Nah, ini ada beberapa fitur yang sangat membantu. Yang pertama ada pelaporan pajak yang sesuai dengan regulasi Indonesia. Fitur ini memastikan pelaporan PPN dan PPH dapat dilakukan sesuai dengan format yang diharuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memudahkan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua ada manajemen faktur pajak, kemampuan untuk secara otomatis membuat dan melaporkan faktur pajak memungkinkan bisnis untuk mengelola pajak dengan lebih akurat dan sesuai peraturan. Yang ketiga ada pelaporan keuangan lokal, template laporan yang sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas memastikan bahwa bisnis dapat memenuhi kewajiban dan pelaporan keuangan lokal. Yang keempat ada integrasi dengan bank lokal. Dengan integrasi bank lokal, pengguna dapat mengotomatisasi impor transaksi bank dan memudahkan rekonsiliasi sehingga arus kas lebih mudah dikelola. Yang kelima ada dukungan multi currency. Bagi bisnis yang melakukan transaksi dengan mata uang asing, fitur ini mempermudah pencatatan transaksi dan pengelolaan risiko nilai tukar. Nah, begitu teman-teman accounting di ODU. Sekarang ada kekurangannya. Yang pertama ada kustomisasi yang rumit. Meskipun fleksibel, beberapa penyesuaian memerlukan pengetahuan teknis atau bantuan pengembang. Yang kedua ada kurva pembelajaran. Untuk pengguna baru, terutama yang tidak terbiasa dengan ERP, butuh waktu untuk memahami semua fitur. Yang ketiga ada biaya implementasi. Walaupun open source, untuk mendapatkan fitur penuh atau dukungan teknis, pengguna mungkin perlu membayar lisensi atau biaya tambahan. Yang keempat ada kurangnya dukungan lokal. Di beberapa negara, dukungan regulasi pajak mungkin tidak sepenuhnya otomatis atau memerlukan pengaturan manual. Yang kelima ada ketergantungan pada integrasi. Efisiensi penuh hanya tercapai jika digunakan dengan modul lain yang bisa jadi tidak relevan bagi bisnis kecil. Nah, itulah kekurangan yang perlu dipertimbangkan terutama dalam hal implementasi dan pemeliharaan sistem. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tadi keunggulan yang ada di
Modul accounting di Odoo memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama, mudah digunakan. Antarmuka yang intuitif, cocok untuk pengguna non-akuntansi. Yang kedua, ada otomatisasi proses. Otomatisasi entry jurnal, faktur, dan rekonsiliasi bank menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga, ada terintegrasi, terhubung dengan modul lain seperti penjualan dan persediaan, sehingga data keuangan tercatat secara real time. Yang keempat, ada pelaporan pajak dan keuangan, mendukung pelaporan pajak lokal seperti PPN dan PPH, dan menyediakan laporan keuangan lengkap seperti laba rugi, neraca, arus kas. Yang kelima, ada rekonsiliasi bank otomatis, memudahkan pengelolaan arus kas dengan integrasi akun bank. Yang keenam, ada multi mata uang, mendukung bisnis internasional dengan fitur multi mata uang. Yang ketujuh dan yang terakhir, aman dan fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, aman dan scalable. Nah teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dan menyimak dengan baik-baik. Semoga apa yang aku sampaikan kepada kalian bermanfaat dan kalian bisa mengenal lebih jauh mengenai Odoo Accounting. Oke teman-teman, sampai jumpa.